Ia terus memberontak dan menendang-nendang pintu serta lantai. Ia hampir kehabisan napas. Napasnya tersengal-sengal. Mata Triana sudah melotot, tubuhnya melemah. Suara cekikan Marina terus terdengar, seakan mengantarkannya kepada kematian. Triana berusaha sekuat tenaga melawan Marina. Hingga akhirnya ia terus meronta. Ia lelah dan kekuatannya habis. Ia kehilangan kesadaran. Tangan busuk tersebut terlepas ketika ada suara seseorang yang tengah memanggil Triana dari luar. Tri, apa kau baik-baik saja? Tri, buka pintunya." Bukan 1-2 orang yang berdatangan, melainkan ada 6 orang. Mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Triana karena mendengar Triana berteriak dan meminta tolong. Bahkan, mereka juga mendengar bunyi pintu yang ditendang-tendang. Namun saat mereka mendatanginya, suara Triana tidak ada lagi. Bahkan ketika dipanggil juga tidak menyaut. "Apa Ilyas KDART ya?" tanya salah satu bapak-bapak. "Ah, sepertinya nggak mungkin," jawab yang lain. "Kenapa ini kok pada ngumpul?" tanya Bu Dharma yang tidak sengaja lewat. "Ini kami dengar Triana berteriak. Bahkan ia seperti memukul-mukul lantai dan dinding. Sangat nyaring. Tapi saat kami kesini dan kami panggil Triananya tidak menyaut," jelas bapak-bapak yang lain. "Khawatir aja terjadi sesuatu atau Ilyas KDRT gitu," sambung yang lain. Bu Dharma menyipitkan matanya. Beliau berucap, "Ilyas tidak ada di rumah. Ilyas pergi bersama Amar untuk meminta petunjuk keberadaan Marina. Mereka pergi ke Batu Hayam, jauh," jelas Bu Dharma. "Kalau Ilyas tidak ada di rumah, terus Triana kenapa teriak-teriak?" "Iya, seperti kesakitan. Saya pun juga mendengarnya dengan jelas," timpal Bu Ningrum. "Apa mungkin bertengkar sama Ria?" ucap Bu Dharma bertanya-tanya. "Woi, Bu Dharma, jangan fitnah sembarangan dong. Saya dari tadi cuma di rumah. Saya juga dengar suara Triana yang berteriak tadi," sahut Ria yang tiba-tiba datang karena mendengar kegaduhan di luar rumah. Dan ternyata beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak berkumpul di halaman rumah Triana. "Saya cuma mengira saja. Kan yang saya tahu kalian berdua suka berkelahi dan main cakar-cakaran," kekeh Bu Dharma. "Kalian semua jangan fitnah saya dong. Saya nggak tahu apa-apa malah disebut-sebut," sambung Ria tak terima. "Sudahlah, jangan berantem gitu. Bu Dharma, sudah cukup. Dan Ria, jangan nyolot juga. Ingat, si Dharma lebih tua dari kamu. Harus beradab," ucap salah satu bapak-bapak yang mencoba melerai adu mulut tersebut. Mereka semua terus memanggil Triana, bahkan mencoba membuka jendela rumahnya, tapi semuanya terkunci dari dalam. Pintu belakang pun juga terkunci. Setelah penuh pertimbangan dan beberapa kali dicoba kembali dipanggil, Triana masih belum menyahut, sedangkan Ilyas tidak ada di rumah. Maka mereka semua setuju pintu rumah dibuka secara paksa. Dalam hitungan ketiga, pintu depan didobrak oleh bapak-bapak. Mereka semua histeris ketika melihat Triana pingsan di depan pintu. Beruntung, pintunya tidak roboh. Jikalau itu terjadi, maka tubuh Triana akan tertindih pintu. "Astagfirullah, Tri," ucap Bu Ningrum, panik melihat kondisi Triana yang tergeletak begitu saja. Triana akhirnya dibaringkan di ruang tamu, ditemani oleh ibu-ibu, sedangkan para bapak-bapak sudah pergi ke masjid karena sudah azan Isya. Hanya ada Bu Ningrum, Bu Dharma, dan juga Bu Widya yang ikut menemani, sedangkan Bu Ningrum sibuk membangunkan Triana. "Sepertinya ada sesuatu yang menimpa dengan Triana deh," ucap Bu Dharma di sela-sela Bu Ningrum terus mengoleskan dan menciumkan aroma minyak angin di hidung Triana. "Entahlah, saya juga nggak tahu. Yang pasti semoga Triana cepat sadar," jawab Bu Ningrum. Bu Dharma memperhatikan rumah Triana. Begitu pula dengan Bu Widya yang juga ikut memindai rumah warisan tersebut. "Setelah almarhum ibunya Ilyas meninggal, saya tak pernah mampir lagi ke sini. Saya rasa rumah dan suasananya seperti berbeda," ungkap Bu Widya yang setiap sudutnya beliau perhatikan.
Betul itu, Bu. Seperti mencekam, sahut Bu Dharma bergidik. Mencekam apaan? Serem gitu maksudnya? Tanya Bu Ningrum. Ah, biasa saja saya rasa. Dari Ibu Ilyas masih ada sampai sekarang rumah ini. Masih tertata rapi. Bahkan barang-barang pun tak banyak berubah, masih sama, ucap Bu Ningrum. Bukan masalah barang-barangnya, Bu. Saya akui Triana ini orangnya rapi, pintar berberes. Namun saya merasa suasananya, hawanya itu loh beda. Dingin-dingin gimana gitu. Jelas Bu Widya. Sudahlah, jangan membahas itu lagi. Saya mau pulang saja, ujar Bu Dharma beranjak pergi. Bu Dharma, tunggu. Aku ikut pulang aja deh, barengan, panggil Bu Widya menyusul Bu Dharma yang lebih dulu melenggang pergi. Mereka berdua meninggalkan pekarangan rumah Triana, sedangkan Triana belum sadar. Padahal sudah dipijat-pijat dan sudah diolesi dengan minyak bawang. Kini hanya tersisa Bu Ningrum yang masih duduk menghadap ke arah Triana. Pintu depan dibiarkan terbuka sedikit. Bu Ningrum beberapa kali mengusap tengkuknya. Entah kenapa, perasaannya juga tidak enak setelah ditinggal oleh Dharma dan Widya. Sebenarnya, ia juga merasakan hal yang sama. Entah sejak kapan, rumah yang ditempati Triana berubah menjadi kesan mistis. Padahal, dulu rumah ini biasa saja, penuh kehangatan dan kekeluargaan, tapi sekarang sudah beda. Duh, kok jadi merinding gini? Gumam Bu Ningrum memperhatikan sekitar yang sepi, jalanan yang lenggang, yang terdengar hanya suara imam masjid yang tengah membaca surat. Gara-gara Dharma nih nakut-nakutin, habis itu aku ditinggal pergi, kesal Bu Ningrum. Perasaannya teramat sangat gelisah. Entah kenapa seperti sedang diawasi. Mau meninggalkan Triana, namun kasihan tidak ada yang menunggu. Beberapa kali Bu Ningrum terus mencoba membangunkan Triana, namun tetap saja Triana seperti orang mati. Di saat tengah memperhatikan wajah Triana, entah kenapa Bu Ningrum merasa wajah Triana berubah menjadi wajah Marinah. Astagfirullah, ucap Bu Ningrum kembali mengucek-ngucek matanya. Walaupun beliau sudah tua, namun jika jarak dekat, mata beliau melihat dengan jelas. Sekali lagi, Bu Ningrum memperhatikan wajah Triana, dan ternyata ia tadi memang salah lihat. Oh, dasar, udah rabun jarak dekat sepertinya, gumam Bu Ningrum. Di masjid, bapak-bapak belum ada yang pulang. Semilir angin malam masuk melalui celah pintu terbuka. Beberapa kali, Bu Ningrum ngedumel kepada Dharma dan Widya yang tega meninggalkannya. Kok sepi banget sih? Keluh Bu Ningrum menatap ke arah jendela. Saat pandangannya kembali ke arah Triana yang terbujur, lagi-lagi wajah Triana berubah menjadi wajah Marinah. Wajah penuh luka lebam kebiru-biruan, bahkan darah memenuhi mulutnya. Bu Ningrum terus memperhatikan, dan ia yakin tidak salah lihat. Mulut tersebut robek dalam keadaan menganga. Bu Ningrum menjerit. Bu Ningrum berteriak sambil berlari keluar rumah. Teriakan beliau yang nyaring mengundang para tetangga yang lain. Di saat kebetulan orang-orang sudah bubar dari masjid, mereka terheran-heran melihat perempuan parubaya berteriak sambil mengatakan kata hantu. Bu Ningrum, sadar, ucap Bu Dharma menghampiri. Teriak hantu-hantu segala, sambung Bu Dharma. Bu Ningrum terengah-engah, dadanya sesak, bahkan sulit bernapas. Beliau kaget dan sangat syok. Beruntung, beliau tidak langsung mati di tempat. Padahal, beliau mengidap penyakit jantung. Kenapa, Bu? Teriak-teriak, orang baru turun dari masjid, malah sampean kayak kesurupan gini, omel suaminya Bu Ningrum. Iya nih, Bu Ningrum, bikin kaget saja. Tolong jelasin ada apa? Tanya salah satu bapak-bapak. Saya lihat hantu, Pak. Tapi hantunya mirip Marinah yang menyerupai wajah Triana, jelas Bu Ningrum dengan degup jantung yang masih bertalu-talu. Gimana sih? Aku gak ngerti, sahut Bu Dharma. Iya, sama, gak ngerti juga, timbal yang lain. Mungkin maksudnya Triana berubah jadi hantu, jelas bapak-bapak yang lain juga ikut menerka-nerka. Ini semua gara-gara Dharma dan Widya yang nakut-nakutin saya, ucap Bu Ningrum emosi. Kami gak ada yang nakut-nakutin, tapi sampean saja, Bu, yang berlebihan nangkepinnya dan kebayang-bayang hantu, makanya halusinasi, jawab Bu Dharma, dan diamini oleh Bu Widya. Coba langsung kita lihat,
ujar salah satu bapak-bapak, memberanikan masuk kembali ke dalam rumah Ilyas. Tidak ada hantu, Triana juga masih pingsan, ucap beliau. Nah, kan, mungkin Bu Ningrum halusinasi, ucap Bu Widya menanggapi. Di saat sedang debat, tiba-tiba Ilyas dan Amar datang. Mereka terheran-heran melihat orang-orang berkumpul di halaman rumah. Ilyas memberhentikan sepeda motornya dan terlihat bertanya-tanya. Loh, kenapa ini rame-rame? Tanya Ilyas. Triana pingsan, Yas. Pingsannya sudah lumayan lama dari sehabis maghrib tadi, jawab Bu Dharma. Ilyas langsung masuk ke dalam rumah dan melihat istrinya terbaring. Ia sangat khawatir karena dari penjelasan para warga sebelum pingsan, Triana sempat berteriak. Kami kira kamu KDRT, ucap Bu Dharma. Astagfirullah, saya tak mungkin begitu, Bu, jawab Ilyas. Ya sudah, berhubung suaminya sudah datang, kami semua pamit ya. Tapi jika terjadi sesuatu, jangan sungkan minta tolong, ucap Pak RT yang juga turut hadir. Iya Pak, terima kasih banyak semuanya, jawab Ilyas menatap wajah Triana. Pak RT juga menyarankan jika dalam 1 jam kemudian belum sadar juga, maka mereka akan membawa Triana ke klinik. Amar masih duduk di samping Triana. Masalah Marinah belum selesai, dan kini terjadi sesuatu pada Triana. Bang Amar, pulang saja istirahat, biar besok kita cari sama-sama lagi. Aku nggak apa-apa ditinggalkan, ucap Ilyas kepada sang abang untuk mempersilahkan pulang, karena ia tahu saudaranya tersebut juga sedang lelah. Amar pun pulang, karena dirasa Ilyas tak masalah ditinggalkan. Namun, Amar juga berpesan agar masalah tentang Marina masih dirahasiakan. Dek, bangun, ini abang sudah pulang, ucap Ilyas menepuk-nepuk pipi Triana. Dek, ini abang bawain kamu martabak. Cepat bangun, kita makan bersama, ucap Ilyas lagi, terus berusaha membangunkan istrinya. Ilyas panik juga takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Apalagi dari cerita warga yang mendengar Triana sedang menjerit. Awalnya, Ilyas juga mengira jika Triana kembali adu mulut dengan Ria. Tapi setelah mendengar penjelasan bapak-bapak di luar, ternyata Ria juga tidak tahu menahu. Saat Ilyas termenung, tiba-tiba Triana tersadar. Matanya sedikit terbuka bahwa ia sedang diadaptasi dengan suasana yang terang. Dek, ini abang sudah pulang, ucap Ilyas tersenyum. Beberapa kali Triana mengerjapkan matanya bahwa ia memang tak salah lihat. Bang, ucap Triana. Iya dek, alhamdulillah kalau kamu sudah sadar. Abang khawatir banget jika tadi tidak kunjung bangun. Rencananya abang bawa kamu ke klinik, jelas Ilyas sambil berusaha membantu Triana untuk duduk. Syukurlah abang sudah pulang, ucap Triana sambil menghambur ke pelukan suaminya. Minum dulu dek, ucap Ilyas menyodorkan air putih. Sudah baik kan dek, kalau sedang sakit tolong beritahu abang biar nanti bawa berobat. Jika abang tahu akan terjadi kejadian seperti ini, abang gak akan meninggalkan kamu, ujar Ilyas sambil mengelus-ngelus rambut panjang Triana. Memangnya kamu kenapa pingsan dek? Bahkan tadi ada yang dengar kamu jerit-jerit, tanya Ilyas sambil memerhatikan manik mata Triana. Ia mencari penjelasan lewat mata tersebut. Gak apa-apa bang, tadi Tri hanya pusing karena habis terbentur, jelas Triana. Ilyas merasa tidak yakin jika Triana hanya terjatuh. Entah kenapa, hati kecilnya berkata jika ada sesuatu yang terjadi pada istrinya. Namun Triana tidak ada menceritakan apapun. Abang beli martabak, tanya Triana membuyarkan lamunannya. Iya dek, oleh-oleh, jawab Ilyas. Mereka berdua saling menikmati makanan tersebut. Triana terdiam, dan ia tahu tanpa ditanya pun nanti suaminya akan menceritakannya saja. Triana pun gelisah, padahal kali ini tidur bersama dengan Ilyas. Entah kenapa, ada atau tidaknya Ilyas, rasanya masih harap-harap cemas. Kali ini terdengar suara Marina dengan jelas, dan yang paling menakutkan seperti ada seseorang yang tengah mondar-mandir di depan pintu kamarnya. Sejak tadi, Triana perhatikan bunyi jejak kaki yang menginjak lantai papan terus menggema. Apalagi tengah malam, suara itu semakin nyaring. Triana tak dapat tidur. Ia selalu kepikiran tentang Marina yang terus membayangi dirinya
Padahal ia tidak sepenuhnya salah. Pagi-pagi, Bu Ningrum asik menceritakan kejadian kemarin. Gosipnya langsung tersebar luas. Kebanyakan orang tidak mempercayai Bu Ningrum karena perempuan tersebut sering tiba-tiba tak kenal dan pandangannya juga sudah mulai rabun. Jangan sering menghayal makanya Bu Ningrum, apalagi mikirin Marinah, ucap Bu Dharma terkekeh. Lah, kalau gak percaya, semoga nanti sesekali kau ditemuin sama hantu, ucap Bu Ningrum kesal. Iya nih, kayaknya Bu Ningrum memang sangat perhatian sama Marinah, timbal yang lain. Siapa juga mikirin Marinah, jawab Bu Ningrum. Awas saja kalian, semoga kalian semua ngerasain apa yang kurasakan ngelihat hantu dan lari tunggang langgang, kekeh Bu Ningrum menanggapi dengan candaan. Tiba-tiba Triana datang. Seketika perbincangan tersebut langsung berhenti. Mereka memilih tidak menceritakan kejadian tersebut pada Triana. Mereka enggan untuk menambah beban pikiran Triana. Apalagi Bu Ningrum sangat tahu jika Triana orangnya panikan dan juga sedikit penakut. Saya datang kok kalian malah pada berhenti berbincang? Apa jangan-jangan kalian semua sedang ngegosip saya? Tebak Triana tertawa-tawa. Pasti masalah tadi malam yang saya pingsan. Sebenarnya saya pingsan karena lelah saja, dan saya teriak karena jatuh dengan keras lalu pingsan. Jelas Triana tanpa diminta. Sedangkan mereka hanya menanggapinya dengan gelengan kepala saja. Saya kira kamu dipukulin Ilyas, gelak Bu Ningrum. Sama, saya kira kekerasan dalam rumah tangga, timbal Bu Widya terkekeh, dan diikuti ibu-ibu yang lain dengan gelak tawa. Bu Ningrum dan beberapa tetangga yang lain tidak menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Bu Ningrum kemarin. Mereka semua kompak merahasiakan semuanya. Khawatir Triana jadi takut, apalagi ia selalu ditinggal Ilyas. Orang-orang berpendapat jika Bu Ningrum hanya ketakutan karena ditinggal sendirian dan mengakibatkan halusinasi. Tri, kabar Marinah bagaimana? Udah tahu keberadaannya belum? Tanya Bu Dharma. Bang Ilyas belum cerita, Bu. Mungkin ia lupa menceritakannya karena lebih dulu panik melihat kondisi saya, jawab Triana tersenyum. Nanti jika Ilyas sudah cerita, jangan lupa ceritakan juga kepada kami ya, biar kami bisa tahu tentang berita Marinah, ucap Bu Dharma. Kasihan sekali, sungguh malang nasib Mumar, ucap Bu Dharma bersedih, karena beliau cukup dekat dengan iparnya Triana. Iya Bu, nanti kalau Bang Ilyas ada cerita. Tadi Tri juga mau nanya, tapi Bang Ilyasnya sedang kelelahan, jawab Triana setelah membayar belanjaan. Bu Dharma mengacungkan jari jempolnya. Triana beranjak pergi. Ia berdecih kepada perempuan gemuk yang suka kepo itu. Triana tahu jika perempuan tadi bukannya iba atau perhatian, namun hanya penasaran dan mencari bahan untuk gosip, lalu menyebarkan berita tersebut kepada ibu-ibu yang lain, agar ia lebih update dan dikenal orang. Triana pulang dengan menenteng belanjaan. Ia masuk ke dalam kamar dan melihat suaminya sedang tidur. Tak ingin mengganggu, Triana memilih ke dapur untuk memasak. Bang, kemarin malam pergi dengan Abang Amar gimana? Tanya Triana penuh hati-hati. Entahlah dek, abang juga bingung jelasinnya gimana, jawab Ilyas, terus membuat Triana semakin penasaran. Ceritakan saja bang, aku juga penasaran pengen tahu, pinta Triana. Ilyas menghela dan menghembuskan napasnya dengan perlahan. Abang bikin Tri tambah penasaran deh, sebel Triana. Ilyas tampak menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Ia langsung berucap, hasil petunjuk kemarin, kata beliau, Mbak Marinah masih berada di sekitar sini, tidak kemana-mana. Tapi dengan jelasnya tidak dapat dilihat, hanya petunjuk itu saja. Beberapa kali dilihat dan diperiksa kembali masih sama, yaitu hitam semua dek, jelas Ilyas. Aneh juga sih, padahal sudah dicari kemana-mana. Bahkan beliau menegaskan kembali jika Mbak Marinah masih berada di sekitar rumah, sambung Ilyas sangat merasa aneh. Menurut kamu aneh gak dek? Tanya Ilyas. Lah, ditanya malah melamun dek, ucap Ilyas lagi. Iya bang, bener itu, jawab Triana sekenanya. Tidak diketahui oleh Ilyas, Triana sedang memikirkan dan mencerna penjelasan Ilyas barusan. Bahkan sekarang, ia berusaha menata degup jantungnya yang berdetak lebih cepat.
sejak terjadi peristiwa pembunuhan itu, jika ada yang menyebut nama Marinah, maka ia menjadi gelisah tak karuan rasa. Tubuhnya merespon seketika. Degupan jantung dan kepalanya ikut berdenyut. Bang Amar pun juga pusing, Dek. Harus kemana mencari Mbak Marinah? Padahal seluruh orang di desa ini sudah ditanya semua. Ucap Ilyas lagi. Apa benar ya jika Mbak Marinah diculik makhluk gaib dan disembunyikan? Gumam Ilyas bertanya-tanya. Bisa jadi, Bang. Sering kejadian kayak gitu. Jawab Triana membenarkan. Bang, malam ini kembali kerja nggak? Tanya Triana penuh harap jika jawaban Ilyas nanti akan membuat dirinya senang. Iya, Dek. Gimana lagi, sudah kewajibannya, jawab Ilyas dan langsung masam wajah Triana. Padahal ia ingin meminta suaminya untuk libur. Waktu terus bergulir. Bukannya hidup lebih tenang jika Marinah sudah tiada, namun Triana semakin stres setiap harinya. Kali ini bukan ucapan Marinah lagi yang menyakitkan, tapi ia sering memikirkan jika nantinya cepat atau lambat pasti akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan orang-orang. Kerap kali Marinah yang gentayangan selalu muncul tiba-tiba, dan yang sering terjadi jika waktu maghrib sudah tiba, maka Triana seperti orang gila yang terkadang-kadang menjerit ketakutan dan berteriak histeris, hingga membuat para tetangga menyangka jika Triana selalu kesurupan. Triana buru-buru mandi ketika Ilyas sudah berangkat untuk ke pasar. Kali ini Ilyas mendapatkan telepon dari bosnya di pasar. Padahal Triana meminta tidak untuk pergi, namun bosnya sendiri yang meminta. Dengan berat hati, Triana melepaskan kepergian Ilyas dan tak akan pulang sampai besok. Selesai mandi, ia akan bersantai di luar untuk menenangkan hatinya dan pikirannya agar lebih tenang daripada ia harus berada di dalam rumah terus-terusan. Ia duduk di sebuah kursi kayu di pelataran rumahnya. Matanya memandangi tanaman kencur yang waktu lalu ia tanam. Bukan tanaman tersebut yang menjadi pusat perhatiannya, namun sesuatu yang tertanam di bawah sana, yang berupa lidah dan bibir iparnya yang ia sayat-sayat. Bahkan mulut sang ipar sampai robek ke area pipi. Terkadang ia merasa menyesal, kadang pula ia merasa senang, bahkan bahagia yang tiada tara. Tak jarang pula ia sering menangis ketakutan, entah takut didasari apa, karena telah menghabisi sang ipar, atau takut karena sering dihantui. Ia pun juga bingung. Ketakutannya terkadang hingga sering membuat Triana menjadi pelupa, bahkan sering melamun. Beberapa kali Ilyas tengah memperhatikan istrinya yang sering diajak bicara malah tak mendengarkannya, dan jawaban yang dilontarkannya malah berbeda. Ia juga sering mendapati Triana tertawa dengan sendirinya, padahal saat itu istrinya tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak sedang melihat televisi maupun HP. Saat ditegur, Triana hanya memberikan jawaban bahwa ia tertawa terbahak-bahak karena sedang mengingat hal yang lucu. Pandangan Triana terlepas dari tanaman kencur tersebut. Sesuatu yang tertanam di bawah sana menjadi salah satu kebrutalan dan kekejaman Triana. "Tri, ngapain melamun?" sapa Amar yang tengah memperhatikan Triana dari jauh. Abang Amar, bikin kaget saja." "Nggak apa-apa, Bang. Lagi lihat tanaman aja ini," tanya Triana tersenyum manis. "Oh, begitu. Ilyas sudah berangkat ke pasar?" tanya Amar lagi basa-basi. "Iya, Bang, sudah, barusan," jawab Triana ramah. Sejak hilangnya Marinah, tabiat Amar langsung berubah menjadi baik. Bahkan sifat cuek dan arogannya itu telah pudar. Mungkin benar kata orang-orang jika Amar sering marah-marah akibat ulah Marinah yang sering manipulasi dan menghasut suaminya agar membenci orang lain. Setelah basa-basi, Amar juga turut pergi entah kemana. Amar terus mencari keberadaan sang istri. Doa pun tak kunjung putus dari mulutnya. Triana masih duduk termenung di pelataran. Ia belum ingin beranjak masuk ke dalam rumah, walaupun ayat suci sudah terdengar dari masjid-masjid, dari radio yang diputar. "Tri, jangan sering melamun, gak baik," ujar Bu Ningrum dari seberang jalan. Triana terkekeh. "Mikirin hidup, Bu, biar cepat kaya," jawab Triana tertawa, dan ditanggapi oleh Bu Ningrum dengan geleng-geleng kepala. "Ya kerjalah, giat-giat biar kaya. Kalau mau yang instansi ada,
tapi bangkrutnya juga instan nantinya, sahut Bu Ningrum kembali meledek Triana. Ya sudah Bu, saya pamit ke dalam ya, ujar Triana masuk setelah berpamitan dengan Bu Ningrum. Triana hanya mengurung diri di dalam kamar, namun saat ini tiba-tiba perutnya menjadi mules, ingin menuntaskan hajatnya. Duh, kok malah jadi sakit perut? Keluh Triana, dan langsung pergi ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandi dan WC dijadikan satu. Setelah dirasa sudah lega dan tidak mules lagi, Triana sekalian mencuci wajahnya dan memakai sabun muka sambil berdiri di depan cermin. Cermin kecil yang hanya khusus di kamar mandi. Triana lupa jika keadaan sudah berbeda. Ia terlalu fokus menatap cermin sambil memijat-mijat wajahnya. Dan yang membuat Triana sempat terdiam ketika ia sedang merasakan kakinya seperti ada yang menyiram dengan air. Padahal keran air dalam keadaan mati dan air bak pun juga tidak tumpah. Ia melihat bagian kakinya tidak apa-apa. Saat itu juga Triana merasakan tidak enak dan langsung menyudahi kegiatannya. Saat hendak kembali bercermin, bukan wajahnya yang terpantul, tapi wajah penuh luka robek. Triana terkejut, matanya terbuka lebar, memperhatikan wajah yang terpantul dari cermin tersebut. Wajah yang tak lain adalah iparnya yang ia habisi, bahkan sempat ia siksa dengan lebih dulu menyayat bibir hingga merobeknya dan menarik lidah iparnya, lalu memotongnya dengan habis-habisan. Triana mundur hingga tubuhnya menyandar ke dinding belakang, namun bukan dinding belakang yang ia sadari, tapi tubuh seseorang yang berada persis di belakangnya, tubuh dingin dan juga basah. Triana menoleh ke belakang dan langsung berteriak sambil terduduk menutup wajahnya. "Jangan, kumohon jangan pergi. Jangan ganggu aku lagi." Tak ada jawaban. Bahkan Triana meracau tak karuan terus-terusan. Ia terisak di kamar mandi dan mencoba perlahan membuka matanya. Akhirnya perempuan tadi sudah menghilang. Triana bisa bernapas lega. Ia lekas mencuci wajahnya dan langsung keluar dari kamar mandi dengan tergesa. Tapi ia kembali berhenti di depan kamarnya ketika ia melihat seseorang yang ia lihat di kamar mandi sudah lebih dulu duduk di atas ranjang. Seseorang tersebut duduk dengan kaki menjuntai, dengan kepala yang tertunduk, hingga rambut panjangnya menutupi wajahnya yang menyeramkan penuh luka sayatan. Triana menelan ludah. Ia bingung harus bagaimana. Jalan satu-satunya, ia harus lari keluar rumah untuk menyelamatkan dirinya yang sudah dipenuhi rasa ketakutan. Triana menatap pintu depan. Ia langsung berlari secepat yang ia bisa. Saat pintu sudah hendak terbuka, tiba-tiba ia ingin menoleh ke belakang, dan ternyata seseorang tersebut tengah menatap Triana penuh seringai. Tubuh Triana lemas. Ia merasa tidak sanggup untuk membuka pintu. Tangannya gemetaran. Sosok tersebut terus melangkah menghampiri Triana dengan gerakan kaki yang patah-patah. Bahkan tangan satunya hampir putus. Triana merosot di balik pintu. Ia tidak bertenaga lagi. Ia ingin meminta tolong, namun suaranya tercekat di tenggorokan dan lidahnya menjadi keluh. Ia berkeringat dingin. Ia pasrah jika harus mati dengan cara seperti ini. "Lepaskan aku, Tri. Lepaskan aku," lirihnya. Tiba-tiba Triana merasakan ada tangan dingin yang menyentuh pergelangan tangannya. Triana masih duduk seperti semula. Ia hanya bisa mengeluarkan air mata. Triana sesekukan, entah apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh perempuan itu. Ia pasrah, benar-benar pasrah. "Lepaskan aku. Aku ingin tenang. Lepaskan," ucap suara itu. Suara itu terus meminta untuk dilepaskan. Triana tidak mengerti. Ia berusaha kuat untuk bisa mencerna ucapan seseorang yang berada di hadapannya kini. "Tidak, tidak. Tak akan kubiarkan jasad kau ditemukan," bekik Triana dengan gelengan kepala. Sosok yang di depannya itu langsung menyeringai, memperhatikan barisan gigi yang mulai menghitam. Terlihat marah atas jawaban Triana yang tak mau mengakui kesalahannya. Sosok Marina berteriak dengan langgengan suara yang memekakan telinga. Triana tahu Marina pun juga tidak tenang. Ia selalu gentayangan dan mendatangi dirinya. Karena itu ia datang meminta Triana untuk jujur
lalu meminta jasadnya dikuburkan dengan layak. Kuku yang kehitaman itu mencengkram pergelangan Triana dengan kuat. Tawa cekikikan Marina terus membuat Triana kian histeris. Tak dapat siapapun yang bisa menolongnya. Ia hanya mampu menutup mata dan telinganya. Kuku tersebut seakan semakin menancap sangat kuat. Triana merasa kulitnya luka. Ia gemeteran, pandangannya menjadi kabur. Ia menahan sakit dan sesekali merintih kesakitan, hingga ia tak merasa jika kini ia sedang berteriak kesakitan. Tubuh Triana lemas seketika. Ada tangan tersebut menjalar ke bagian lehernya, dan pandangannya langsung gelap. Ia pingsan dengan beberapa bekas luka di bagian tangan dan juga lehernya. Kenapa ya, akhir-akhir ini Triana sering teriak-teriak kesakitan gitu? Gumam Bu Ningrum yang tengah memperhatikan rumah Triana dari seberang. Tidak lama, Ria keluar dari rumahnya. Lalu Bu Ningrum lekas menghampiri Ria yang hendak pergi. "Ria, tunggu," panggil Bu Ningrum. "Ada apa?" tanya Ria cuek. "Kau dan Triana berkelahi ya barusan. Kau apakan dia sampai menjerit-jerit?" tanya Bu Ningrum, memberondong pertanyaan kepada Ria, hingga membuat kening Ria mengerut sangat keheranan. Jangan asal ngomong, Bu. Saya nggak ke rumah Triana. Saya baru pulang kerja, dan ini harus kembali lembur lagi," jawab Ria tak terima jika ia menjadi tersangka utama. "Beneran nih Ria? Lalu kenapa Triana teriak-teriak?" ucap Bu Ningrum bertanya-tanya. "Mungkin sudah gila," jawab Ria, pergi meninggalkan Bu Ningrum yang masih termenung memperhatikan rumah tetangganya tersebut. Bu Ningrum masih berdiri di tempat semula dan langsung pergi ketika sang suami memanggilnya. "Aneh deh Triana, beberapa terakhir ini sering teriak-teriak gak jelas," ucap Bu Ningrum membuka pembicaraan. "Mungkin lagi nyanyi, Bu," jawab sang suami. "Masa nyanyi maghrib-maghrib begini? Saat orang lagi sholat di masjid, ia teriak-teriak. Kan aneh," ucap Bu Ningrum. "Sudahlah, jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Kan sudah Triana tegaskan bahwa ia baik-baik saja. Kemarin kan ibu sendiri yang tanya," terang sang suami meninggalkan Bu Ningrum yang masih memikirkan Triana. Besoknya, Triana membalut lukanya dengan Hansaplast yang ia beli di warung. Saat ia ikut berkumpul, ibu-ibu yang lain tampak memperhatikan Triana, yang kian hari tambah kusut. Bahkan cahaya wajahnya seperti hilang. "Kenapa tanganmu, Tri?" tanya Bu Ningrum memperhatikan tangan Triana. "Luka kemarin malam, Bu," jawab Triana yang masih ikut ngumpul-ngumpul seperti biasanya. "Oh, jadi kemarin malam kamu teriak-teriak itu karena terluka? Memangnya kenapa? Kena pisau?" tanya Bu Ningrum penuh selidik. "Iya, Bu, kena pisau," jawab Triana. Bu Dharma dan para ibu-ibu yang lain juga turut memperhatikan Triana. Ada yang aneh, namun mereka menganggap Triana hanya terluka sedikit. "Kena pisau kok di pergelangan tangan, bukannya di jari?" celetuk Bu Dharma yang masih bisa Triana dengar. "Lah, memangnya kenapa, Bu? Ada yang salah? Saya terluka di bagian manapun, apa masalahnya dengan Bu Dharma?" sahut Triana membalas gumaman Bu Dharma. "Aneh aja, Tri. Nggak usah nyolot juga dong. Di sini saya berhak berspekulasi sendiri," jawab Bu Dharma sambil menjauh pergi di samping Triana. Tri, saya lewat depan rumah kamu maghrib kemarin kok. Kamu malah berada di belakang rumah. Mana rambutmu terurai? Jalan sambil menunduk lagi. Memangnya lagi ngapain?" tanya Bu Wiwi merasa aneh. Saya kemarin lagi cari sesuatu yang hilang, Bu," jawab Triana asal. "Cari apa lagi, Tri? Belum ketemu uang yang kamu jatuh itu," sahut Bu Ningrum penasaran. Karena mendengar penjelasan dari Bu Wiwi bahwa beliau juga pernah melihat sama persis yang dilontarkan oleh Bu Wiwi. "Iya, Bu, belum ketemu juga," lirik Triana. "Oh, begitu, Tri. Saya kira saya salah lihat kemarin," kakak Bu Wiwi. "Memangnya Bu Wiwi maghrib-maghrib mau kemana?" tanya Triana mengalihkan pembicaraan. "Mau ke warung. Kebetulan minyak saya habis kemarin, sedangkan ikan belum digoreng," jelas Bu Wiwi terkekeh. Triana bernapas lega. Beruntung Bu Wiwi tidak melihat secara jelas, apalagi sampai mengenali seseorang tersebut. Beruntung ibu-ibu yang pernah melihatnya adalah orang-orang yang sudah lumayan tua, yang pandangannya tidak begitu jelas.
Lain kali kalau maghrib jangan berjalan-jalan di belakang rumah, apalagi di sana gelap penuh dengan kebun pisang dan semak-semak, kan serem, ujar Bu Wiwi, belum tahu jika sebenarnya yang beliau lihat memang hantu beneran. Iya Bu, jawab Triana tersenyum. Triana kembali pulang dan membawa belanjaan. Ia tak mau berlama-lama, itu hanya membuat dirinya selalu ditanya-tanya, dan ia tidak suka apalagi menyinggung soal Marina. Ia terduduk di ruang televisi. Sejak tadi malam, ia tidak bisa tidur. Lumayan lama ia pingsan hingga sampai subuh. Matanya tak bisa dipejamkan lagi. Matanya ngantuk, terlihat matanya lelah. Bahkan, makan pun ia tidak seenak seperti biasanya. Dalam beberapa terakhir ini, badannya lebih kurusan. Wajahnya pun berubah tirus. Ia juga selalu merasakan pusing, dan obat tidak pernah ketinggalan untuk diminum, agar kepalanya lebih enteng. Ilyas pergi ke bengkel sejak tadi, padahal ia ingin sekali dipijat suaminya. Badannya sakit semua seakan remuk. Triana berharap sosok Marina jangan sampai mengganggu orang lain, dan ia juga berharap semoga orang lain tak ada yang melihat lagi. Cukup Bu Ningrum dan Bu Wiwi saja, perempuan parubaya yang tak bisa mengenali jika yang mereka lihat adalah sosok Marina yang menyeramkan. "Bang, aku minta jangan pergi malam ini ya," pinta Triana. Ilyas tertawa dan menganggap jika yang diucapkan Triana hanya ingin dimanja. "Ini demi kamu juga, Dek, agar kamu bisa enak jajan ini itu," jelas Ilyas, dan lagi-lagi Triana hanya bisa pasrah. Besoknya, Triana kembali ikut nimbrung berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Tri, kemarin maghrib saya panggil kamu malah gak nyaut," ujar Bu RT membuka percakapan di saat menunggu tukang sayur. "Kemarin maghrib? Memangnya Bu RT ada manggil saya?" tanya Triana balik. "Iya Tri, kok saya perhatiin kamu seperti mondar-mandir waktu maghrib di dekat kebun pisang," sambung Bu RT. "Rambut gak diikat, gak pakai jilbab, disapa malah gak dengar," jelas Bu RT yang tidak tahu menau tentang cerita Bu Ningrum dan juga Bu Wiwi. Triana tampak diam. Ia bingung harus menjawab apa. Beberapa kali Triana ingin jujur, namun hatinya seakan menolak. Bu RT juga lihat Triana waktu maghrib, rambut panjang, dengan kepala tertunduk seperti mencari sesuatu, tanya Bu Ningrum memperjelas. "Iya Bu, memangnya kenapa?" tanya Bu RT bingung. Ibu-ibu yang lain juga ikut mendengarkan. Mereka semua menunggu jawaban Triana agar menjelaskannya, dan ingin tahu apa yang diperbuat Triana. "Beneran kamu gak, Tri? Apa jangan-jangan yang kemarin saya lihat itu hantu?" tanya Bu RT bergidik ngeri. Triana hanya terdiam, sedangkan ibu-ibu yang lain terus mendesaknya. "Bukan saya Bu, saya nggak ada di luar waktu maghrib," jawab Triana pelan. "Waduh, berarti saya kemarin menyapa hantu dong," terang Bu RT, membuatnya jadi merinding tiba-tiba. Triana langsung pamit pulang, dengan alasan Ilyas yang tiba-tiba memanggilnya dari jauh. Ibu-ibu yang lain masih membicarakan tentang hantu tersebut. Bu Ningrum dan Bu Wiwi terus menyamakan ciri-ciri hantu yang dilihat Bu RT. "Wah, sama yang pernah saya lihat waktu maghrib juga. Pantesan saja dia seperti ragu menjawabnya," jelas Bu Ningrum. "Iya, ternyata Triana berdusta," timpal Bu Wiwi. Ibu-ibu yang lain terus menyamakan ciri-cirinya. Maka dengan senang hati Bu RT bercerita, "Saya lihat perempuan itu seperti sedang mencari sesuatu. Kepalanya terus menunduk, rambutnya terurai panjang, memakai daster dengan warna gelap, dan jalannya seperti menyeret kakinya. Namun wajahnya tertutup," jelas Bu RT. "Bentuk tubuhnya lebih kurusan, makanya saya tidak yakin bahwa itu Triana," sambung Bu RT yang terus mengelus bagian tangannya yang merinding. "Yang saya lihat kemarin sama persis dengan yang dijelaskan sampean Bu," saut Bu Ningrum. "Kok sama ya?" timpal Bu Wiwi bergidik ngeri. Jika ia tahu bahwa yang ia lihat kemarin adalah hantu, mungkin ia akan berlari tunggang langgang. Anehnya, hantu itu selalu berada di sana. Apa jangan-jangan itu adalah seseorang yang gentayangan? Saut yang lain. Mereka menerka-nerka siapa sosok hantu tersebut. Namun di desa, mereka tak ada yang baru meninggal, sedangkan muncul sosok tersebut hanya akhir-akhir ini. Kira-kira siapa ya?
Tanya Bu Dharma yang ikut nimbrung. Tak ada yang bisa mengenalinya, karena wajahnya hampir tertutup semua. Apalagi jika dilihat saat maghrib, maka pencahayaan juga minim. Ibu-ibu yang lain juga ikut menerka-nerka bahwa beranggapan jika itu adalah mertuanya Triana yang ketayangan. Astagfirullah, kok malah bawa ibunya Ilyas? Beliau orang baik, meninggal hari Jumat, dan kalau dilihat dari postur tubuhnya bukan ibu Ilyas. Jelas Bu RT, dan juga diamini oleh Bu Ningrum, dan juga Bu Wiwi yang menjadi saksi. Kalau saya perhatikan kemarin, saya mengira itu adalah wanita yang sudah lama tidak kelihatan. Makanya saya tak yakin jika itu Triana. Jelas Bu RT sambil manggut-manggut. Maksudnya, wanita itu siapa, Bu? Tanya Bu Wiwi. Mereka menunggu jawaban Bu RT. Bu RT menyamakan seseorang yang ia kenali dengan yang ia lihat kemarin. Siapa, Bu? Siapa? Desak yang lain. Bu RT terdiam, lalu menatap ibu-ibu yang lain dengan yakin beliau berkata, Marinah? Apa Marinah? Siapa, Bu? Desak yang lainnya lagi. Mereka kompak terkejut semua. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Ah, masa sih? Mana mungkin Marinah jadi hantu? Tanya yang lain. Ini hanya sudut pandang saya, karena jika dilihat dari postur tubuhnya, sama persis dengan Marinah. Dan saya ingat si Marinah juga memiliki rambut panjang sampai pinggang, walaupun sering dia galung. Terang Bu RT. Ah, iya Bu, rambut Marinah memang panjang sampai pinggang, sahut Bu Ningrum. Tapi saya harap saya salah, dan semoga Marinah cepat ditemukan dengan keadaan sehat, ucap Bu RT. Bu Dharma hanya diam saja. Beliau sangat menyimak pembicaraan kali ini. Bahkan, beliau tidak ikut mendebat ataupun menyela. Entah kenapa, perasaan Bu Dharma jadi tidak enak, mengingat ia dan Marinah cukup dekat. Memangnya sudah dilaporkan ke polisi belum sih? Tanya salah satu ibu-ibu. Nggak tahu juga. Yang ku tahu mereka hanya mencari melalui perantara orang pintar yang bisa melihat secara batin keberadaan Marinah. Jelas Bu Dharma. Kasihan saja si Marinah kalau terlalu lama nggak dicari-cari, ucap yang lain. Nanti deh, ku tanya sama Ria agar kita tahu sudah jauh mana pencarian Marinah, ujar Bu Dharma, dan disetujui oleh yang lain. Ibu-ibu itu pun bubar setelah berbincang-bincang dengan penuh ketegangan, bahkan saling menerka-nerka siapa sosok tersebut. Bang, gimana kabar pencarian selanjutnya? Tanya Triana, ingin mengetahui langkah selanjutnya. Tidak tahu, Dek, belum ketemu Bang Amar juga, jawab Ilyas. Oh, begitu Bang, semoga Mbak Marinah baik-baik saja, sambung Triana sambil memasang wajah sedih agar terlihat ia juga mengkhawatirkan sang ipar. Nanti abang ke rumah Bang Amar habis makan, mumpung Bang Amar dan anak-anak beliau ada di rumah, ungkap Ilyas sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. Apa kamu mau ikut, Dek? Tanya Ilyas. Enggak Bang, Tri di rumah saja. Nanti kalau salah-salah dikit, malah masalah makin runyam. Apalagi ada Ria. Oga aku Bang, jawab Triana panjang lebar. Ilyas hanya tertawa menanggapinya. Triana dan Ria masih saja tak pernah akur. Dua perempuan itu masih suka adu mulut tak mengenal waktu. Memangnya kenapa kalau ada Ria? Tanya Ilyas iseng. Gak apa-apa Bang, gak enak aja ketemu dia, jawab Triana mencapik kesal sambil memonyongkan bibirnya. Ilyas terbahak mendengar jawaban Triana. Ia hanya geleng-geleng kepala. Ilyas tahu Triana hanya bercanda. Ia juga tahu jika Triana sudah memaafkan Ria dan juga Marinah, karena terlihat mereka tak pernah lagi adu mulut, menyinggung ataupun berkelahi. Namun, Ilyas salah besar. Setelah ia berhasil menghabisi Marinah, maka Triana sudah menyusun nama-nama seseorang yang akan ia eksekusi selanjutnya. Salah satu nama yang sangat ia benci tak lain adalah Ria. Dek, panggil Ilyas, melihat istrinya yang menatap datar. Nah kan, jangan ngelamun gitu. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Nanti jin dan setan akan semena-mena denganmu dan akan mengambil alih tubuhmu, jelas Ilyas menegur Triana. Bukannya begitu Bang, Tri hanya kepikiran dengan Bang Amar. Pasti beliau sangat stres ditinggal Mbak Marinah, ungkap Triana. Ya pasti itu Dek, bahkan darah tinggi Bang Amar juga kumat. Ia sangat kepikiran, bahkan beliau juga melupakan makan dan asam lambung beliau juga ikut kambuh,
jelas Ilyas. "Makanya kamu jangan ninggalin abang ya, Dek, jika tidak mau melihat abang sakit," sambung Ilyas dengan tatapan yang sulit diartikan. Bahkan Ilyas juga menggenggam erat tangan Triana, seperti ia tak ingin Triana pergi meninggalkan dirinya. "Iya bang, gak usah segitunya," ujar Triana sambil melirik tangannya yang beberapa kali dikecup suaminya. "Itu tanda kalau abang sangat menyayangi dan cinta kepadamu, Dek. Abang mau kita bersama selamanya," jelas Ilyas tak mau melepaskan tangan Triana. Triana merasa tersanjung, bahkan matanya berkaca-kaca. Ia tak bisa berbicara lagi. Ia sangat terharu oleh kata-kata romantis sang suami. Apalagi Ilyas menolak untuk melepaskan tangan Triana yang ia sangat sukai. Terasa ada sebuah kedamaian jika tangan tersebut bersentuhan dengan jemarinya. Tangan Triana seperti ada magnetnya. Bahkan tangan tersebut yang mampu mengalirkan aliran tenaga untuk Ilyas menjadi lebih kuat dan terus bersemangat. "Jangan pernah berniat untuk meninggalkan abang ya," bisik Ilyas sambil terus menciumi tangan Triana. "Udah ya, Dek, abang mau ke rumah Bang Amar dulu," sambung Ilyas lagi yang mampu membuyarkan lamunan Triana yang penuh ketakutan dan kegelisahan. Ilyas pun pergi turun dari pintu belakang. Sempat Ilyas berhenti sebentar, lalu memperhatikan belakang rumah yang rimbun. "Kenapa bang?" tanya Triana melongkok memperhatikan suaminya. "Bau bangkai, mungkin ada tikus mati," jawab Ilyas sambil meludah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Bau bangkai itu juga kerap kali Triana cium, apalagi ketika ada angin yang berembus membawa aroma tak sedap itu. Bahkan tadi malam, ia mencium aroma busuk hampir seluruh rumah. Ia tahu karena sosok tersebut yang mengeluarkan bau bangkai menguar dari tubuhnya yang sudah membengkak kehitaman. Triana kembali memperhatikan belakang rumah. Banyak sampah, dedaunan kering, dan semak-semak yang tinggi. Triana berfirasat jika bau bangkai yang seringkali tiba-tiba datang di bawah angin itu berasal dari lubang galian yang sedikit terbuka, entah itu karena ayam ataupun binatang yang lain. Beruntung jika siang hari tidak pernah kejadian apapun. Triana hanya merasakan hal aneh jika sudah memasuki waktu maghrib. Beberapa kali ia sudah melihat wujud Marinah yang menyeramkan. Namun tetap saja ia sering terkejut dan ketakutan. Triana juga tahu jika orang-orang di luar sana sedang membicarakan dirinya yang kerap kali berteriak, bahkan meracau tak jelas. "Dek, lagi nonton apa?" jawab Ilyas tiba-tiba datang mengejutkan Triana. "Lagi nonton sinetron bang," jawab Triana tak lepas pandangannya dari televisi. "Dek, abang boleh tanya sesuatu?" tanya Ilyas. "Nanya apaan? Kok kayak serius banget bang?" kekeh Triana sambil memalingkan wajahnya menghadap suaminya. "Apa kamu tahu keberadaan Mbak Marinah?" tanya Ilyas. "Maksud abang apa? Jika aku tahu, ya pasti akan kuberitahu bang. Aneh-aneh saja pertanyaannya. Itu sama saja abang menuduh Triana yang menyembunyikan Mbak Marinah," jawab Triana dengan suara yang lantang. "Bukannya menuduh, Dek. Ya deh, abang maaf," ucap Ilyas sambil mencubit pipi Triana. Ilyas sudah pergi sejak tadi. Triana masih seperti biasa ditinggalkan oleh suaminya jika lepas asar. Triana menyapu halaman depan yang banyak diguguri oleh daun mangga yang terdapat di halamannya. Suaminya itu tidak tahu jika orang-orang tengah membicarakan tentang sesosok yang mirip Marinah itu yang ada ketika di waktu maghrib. Bukan hanya ibu-ibu yang pernah melihatnya, namun juga para bapak-bapak yang hendak pergi ke masjid. Mereka pikir itu memang Triana, namun ada juga yang langsung sadar jika itu adalah hantu. Setelah cerita Bu RT itu tersebar, maka mereka juga membuat kesaksian. Jika bukan hanya Bu RT, Bu Ningrum, dan juga Bu Wiwi saja yang melihat, namun juga para warga yang lain, dan mereka berusaha untuk menutup-nutupinya. Dari cerita yang beredar, bukan hanya ada di waktu maghrib, namun para bapak-bapak juga pernah melihat di waktu subuh saat hendak pergi ke masjid. Mereka juga menyatakan bahwa yang mereka lihat sama persis dengan cerita Bu RT dan yang lainnya. Mana mungkin subuh-subuh ada perempuan yang tengah mondar-mandir, wajahnya nggak kelihatan. Saya juga melihatnya kurang jelas karena masih malam. Jelas bapak-bapak,
Saya juga pernah melihatnya pukul 12 malam saat pulang. Berhubung penerangan yang tidak jelas, saya pikir itu orang gila. Sahut yang lain yang menambahkan kesan menakutkan. Mereka semua seperti diteror. Ternyata bukan hanya waktu maghrib, namun sosok tersebut ada setiap waktu. Semalaman mondar-mandir di tempat yang sama, pakaian yang sama, rambut panjangnya yang terurai, dengan jalan yang patah-patah. Mereka semua merahasiakan semua ini, dan berharap Triana tidak perlu tahu, karena sosok tersebut berkeliaran persis di samping dan belakang rumah Triana. Waduh, saya jadi takut keluar malam. Tutur yang lain. Sama, bahkan saya tiap subuh pergi ke masjid, tak ingin melirik ke sana. Namun sosok itu seperti sengaja menampakkannya. Timpal yang lain. Banyak yang beranggapan jika sosok itu ialah sosok Marinah yang hilang. Mereka menyamakan ciri-ciri sosok itu dengan Marinah, dan hampir sama persis. Kalau iya, mungkin Marinah memberi kode agar secepat mungkin dirinya segera ditemukan. Terang bapak-bapak. Baiklah, kalau begitu akan kita selidiki diam-diam, dan semoga secepatnya terungkap. Jangan sampai desa kita penuh ketakutan dengan teror tersebut. Mereka semua setuju. Para warga juga akan menyelidiki secara diam-diam. Hanya orang-orang tertentu saja yang ikut andil dalam masalah ini. Beruntung aku gak pernah melihatnya. Gumam Bu Dharma terbayang-bayang akan sosok tersebut. Pokoknya Bu Dharma wajib juga melihatnya, agar Bu Dharma yakin jika yang dilihatnya itu bukan Marinah. Kan Bu Dharma sangat dekat dengan beliau, ucap ibu-ibu sambil meledek Bu Dharma. Amit-amit, semoga jangan bertemu kayak gituan, menggelengkan kepalanya sambil bergidik. Bu Dharma akhirnya pulang duluan dari rumah Pak RT, tempat berkumpul membicarakan tentang sosok wanita itu dan membicarakan tentang Marinah yang tak kunjung ditemukan. Bu Dharma melirik rumah Marinah tersebut. Rumah itu tampak sepi. Biasanya jika ada Marinah, ia sering berkunjung ke rumah itu, walaupun hanya ngobrol sambil minum teh bersama. Bu Dharma melangkahkan kakinya lebih cepat saat di depan rumah Triana. Entah keberanian dari mana, Bu Dharma tiba-tiba hendak menengok ke pekarangan rumah Triana. Netra Bu Dharma langsung disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Perempuan itu bukan berada di samping rumah Triana, namun kali ini mondar-mandir di halaman rumahnya. Merasa diperhatikan oleh Bu Dharma, tiba-tiba sosok itu mengangkat wajahnya, berdiri mematung, memperlihatkan Bu Dharma yang sudah penuh ketakutan. Bahkan wajahnya menjadi pucat. Bu Dharma menelan salivanya. Benar kata orang-orang, sosok itu memang ada. Bahkan Bu Dharma sempat memindainya yang memang sama persis dengan Marinah. Marinah, ucap Bu Dharma terbata-bata. Sosok perempuan tersebut menganggukkan kepalanya dan hendak berjalan ke arah Bu Dharma. Namun perempuan bertubuh gempal itu sudah berlari lebih dulu sambil berteriak. Bu Dharma sampai ke rumah dengan napas ngos-ngosan. Ia yakin sosok perempuan itu adalah Marinah. Mungkin ia akan menceritakannya nanti pada Ria dan juga Amar. Triana tampak panik ketika iparnya itu terus menampakkannya dirinya di hadapan orang-orang. Tapi Triana tersenyum karena tak ada yang bisa mengenalinya sosok tersebut. Di tengah malam seorang diri, Triana hanya mengurung dirinya di dalam kamar yang menurutnya adalah tempat paling aman. Triana tahu jika sosok tersebut sering mengelilingi rumahnya, mencari sesuatu yang Triana simpan. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Matanya selalu awas dengan keadaan sekitar. Ia selalu berjaga-jaga jika sosok tersebut tiba-tiba datang lalu menyerangnya. Terdengar langkah kaki yang diseret persis di samping kamarnya. "Kembalikan lidahku, kembalikan jasadku pada keluargaku," ucapnya. Rintihan itu terus berulang-ulang hingga membuat Triana gemeteran. Terkadang jika keberaniannya datang, ia selalu menjawab ucapan sosok Marinah itu. Terkadang Triana menjawabnya dengan berteriak, hingga membuat tetangga dekat Triana makin keheranan. "Lidahmu sudah kubuang, jangan cari kesini lagi, pergi!" bentak Triana. Triana terus dihantui, sedangkan Ilyas tidak tahu menahu. Suaminya itu hanya sibuk bekerja. Ia juga tidak tahu jika istrinya itu sering berteriak bahkan meracau.
Tak ada yang memberitahu Ilyas, jadi ia nampak biasa-biasa saja. Dan Triana pun juga tidak pernah berteriak histeris ataupun meracau. Karena kejadian itu di saat Ilyas sedang tidak berada di dalam rumah. Triana tidak berani melangkahkan kakinya keluar kamar. Bahkan ia harus menahan haus agar tidak meninggalkan kamar. Ia juga turut menahan tidak buang air kecil walaupun rasanya sudah di ujung. Tapi ia masih tetap berdiam dengan pandangan selalu waspada ke setiap sudutnya. Triana akhirnya bisa terlelap walaupun sejenak sebelum sosok itu mengagetkan Triana yang tiba-tiba duduk di tepi ranjang membelakangi Triana. Triana beringsut duduk. Ia ketakutan karena sosok itu tiba-tiba ada dan masuk ke dalam kamar. "Mau apa kau kesini? Pergi!" bentak Triana. "Kita mungkin sebentar lagi akan impas. Kau harus mempertanggungjawabkan semuanya," lirihnya sambil memutar kepalanya ke belakang menatap Triana dengan dingin. Triana kembali berteriak ketika tangan sosok itu menjulur hendak mencekik leher Triana. Cekikan tersebut sangat nyata dan sangat sakit. Ia hampir kehilangan napas. Triana menghentak-hentakkan kakinya di atas ranjang. Mata Triana sudah melotot, wajahnya memerah, bahkan ia sudah pipis di celana. Triana terus berontak melepaskan tangan pucat itu. Pada akhirnya, ia terbangun saat azan subuh berkumandang. Ia pikir ia sudah mati, namun ternyata ia hanya mimpi buruk. Hanya mimpi, gumam Triana sambil mengatur napas yang seakan hampir habis. Ia memegang lehernya, sangat sakit seperti bekas cengkraman. Ia pikir kejadian tadi hanya mimpi. Padahal hati kecil Triana mengakui itu memang nyata, dan ia pun pingsan, lalu tidak mengingat apa-apa lagi. "Assalamualaikum, Dek," panggil Ilyas. "Waalaikumsalam, Bang. Dari tadi aku nungguin loh," ujar Triana, yang sejak tadi suaminya terlambat datang dari biasanya. "Bang, kok bengong begitu? Mikirin apa? Pusing?" tanya Triana. "Tidak apa-apa, Dek," jawab Ilyas sembari mengusap pucuk kepala Triana. "Sudah mandi?" tanya Ilyas. "Sudah. Memangnya kenapa, Bang?" tanya Triana heran. "Kita siap-siap ke kantor polisi. Kamu tenang saja di sana. Kamu hanya memberikan kesaksian. Beberapa tetangga juga ada di sana. Mereka juga dipanggil," terang Ilyas tersenyum. Triana gelagapan. Ia bingung cara menolaknya. Namun jika ia menolak dan tak datang, ia sama saja ia merasa bersalah. "Saat ini semua orang dicurigai, Dek, dan dijadikan tersangka. Jadi kamu tenang saja," ucap Ilyas menenangkan Triana yang terkejut bahwa ia juga dipanggil polisi. Sebenarnya Amar dan Ria sudah melaporkannya ke kantor polisi dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Ilyas. Mereka juga pusing dan harus mencari kemana lagi karena Marina hilang tanpa meninggalkan jejak. Tapi saat Amar dan Ria pergi ke salah satu ustadz tersebut hanya menyarankan untuk secepatnya lapor polisi dan tidak ada penjelasan apapun. Maka Amar dan Ria langsung melaporkan berita kehilangannya dan disambut oleh pihak berwajib untuk segera ditangani. Para tetangga Marina, teman dekat, bahkan yang sering bertengkar dengan Marina pun juga dipanggil. Saat ini semua orang patut dicurigai. "Jangan takut, Dek. Tenang saja. Kalau kau tidak bersalah, pasti dipulangkan," ujar Ilyas berusaha meyakinkan istrinya. Triana menghela napasnya dan akhirnya ia menurut apa kata Ilyas. Seiring berjalannya waktu, polisi terus mengusut kasus ini dan satu persatu saudara Amar dan Marina dipanggil untuk menjadi saksi, di mana terakhir kali mereka bertemu ataupun berbincang dengan Marina, termasuk Triana juga. "Dengan Mbak Triana, terakhir kali bertemu dengan iparmu Marina kapan?" tanya pihak berwajib. "Sudah lama, Pak, hingga saya lupa," jawab Triana sambil menelan ludah. "Bukannya rumah kalian berdampingan? Apa kalian sering ngobrol?" tanyanya lagi. "Iya betul, Pak, tapi kami sangat jarang bertemu maupun ngobrol," jawab Triana lagi. "Apa kalian tidak terlalu akrab?" tanyanya. Triana menganggukkan kepalanya sembari berkali-kali menelan ludah. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan takut dan gelisahnya. Irama detak jantung Triana
seakan tak beraturan. Beberapa kali ditanya, Triana tampak gugup menjawabnya hingga terbata-bata. Melihat tingkah laku Triana yang seperti orang ketakutan, maka semakin banyak bermacam-macam pertanyaan yang keluar dan diulang-ulang, hingga keluar sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan. "Di mana kau sembunyikan jasad iparmu?" tanyanya. Triana tak bisa mengelak lagi. Beberapa polisi mendekati Triana dan langsung menangkap Triana dengan memborgol tangan Triana. Sekali lagi, polisi tampan itu bertanya, "Di mana kau sembunyikan jasad iparmu?" tanya Pak Polisi. Namun Triana langsung tertawa terbahak-bahak. Ia sudah stres dan merasa menang. Namun tawanya itu langsung pudar dan berganti dengan isakan tangis, tanda ia menyesalinya. Triana tersenyum miring menatap polisi itu sambil berucap, "Takkan aku beritahu," ucap Triana. Polisi itu dengan sabar kembali menanyakan motif kejahatan Triana. Dengan santai, Triana menjelaskannya sambil sesekali ia menangis dan tertawa bahwa ia sudah merasa sangat puas. Berbeda dengan Ilyas, ia sangat terpukul atas kejadian ini. Anggota keluarga sudah berdatangan untuk mengetahui siapa pelakunya. Ilyas menangis jadi-jadinya. Ia sungguh tidak menyangka jika yang membunuh kakak iparnya itu ialah istrinya sendiri. Istri yang ia sayangi, bertutur kata lembut, penuh kasih, penyabar, dan ternyata perempuan yang selalu di sisinya itu yang telah menghabisi nyawa seseorang. Triana menangis, bukan ia menyesali perbuatannya. Namun, ia kini sedang menangisi Ilyas. Ia tidak sanggup melihat suaminya itu berurai air mata. Ia tahu Ilyas sangat kecewa, bahkan suaminya itu tak akan pernah bisa memaafkannya. Namun, Triana hanya manusia biasa yang memiliki hati tak sekuat yang ia bayangkan. Ia juga memiliki perasaan dan bisa tersinggung. Ada kalanya ia bisa menahan rasa sakit dan mencoba sabar. Lambat laun hingga kesabarannya itu habis, maka pikirannya menjadi buntu. Di saat ia sendirian menghadapi kekejaman sang ipar, ia merasa ada suara yang membisikkan di telinganya untuk menghabisi iparnya itu, agar tidak ada lagi yang mengganggunya. "Maafkan aku, Bang. Maafkan aku," batin Triana. Ia terus didesak, terus menceritakan semuanya hingga waktu dan kejadiannya. Di tempat yang berbeda, satu kampung heboh dengan berita hangat yang saat ini menjadi bahan pembicaraan. Entah siapa yang membawa kabar tersebut hingga langsung menyebar dengan cepat bahwa Triana menjadi tersangka utama yang telah menghabisi nyawa Marinah. "Apa suamimu juga turut andil dalam hal ini?" tanya Pak Polisi. Triana menggeleng pelan. "Suamiku tidak tahu menahu, Pak," jawab Triana. "Apa ada yang membantumu?" tanya Pak Polisi lagi. Triana menggelengkan kepalanya kesekian kalinya. "Tidak ada, Pak," ucap Triana. Hari itu juga, Triana langsung ditangkap. Ia langsung dibawa ke tempat kejadian perkara untuk memberitahu letak menyembunyikan jasad Marinah. Triana mengubur Marinah persis di bawah pohon kelapa yang dikelilingi semak-semak tinggi. Ia menunjukkan tanah yang kuning berupa gundukan, namun ditutupi oleh pelepah kelapa serta dedaunan lainnya. Tak ada yang pernah menginjakan kaki di sana, makanya mereka tak curiga bahwa ada gundukan tanah yang masih basah. Triana juga diminta untuk memperagakan semuanya. Tempat kejadian sudah diberikan garis polisi, dan warga diminta untuk dilarang ke sana, khawatir akan menghilangkan jejak bukti. Semua warga berkumpul di titik yang sama. Satu desa geger saat pembongkaran galian tersebut. Orang-orang saling menonton dan membicarakan tentang Triana yang terkenal ramah dan lembut ternyata sangat sadis. Tak ada yang menyangka bahwa Triana adalah pelakunya. Barang bukti sudah dibawa petugas. Kayu besar dan parang sudah dikantongi polisi. Bahkan baju Triana yang ia kenakan di saat malam pembantaian itu juga ikut dibawa serta. Bahkan saat memasuki rumah Triana, polisi mendapatkan daftar nama-nama yang Triana simpan. Yang tak lain itu adalah daftar nama yang akan selanjutnya ia eksekusi. Nama-nama itu tertulis rapi dengan kertas yang dilipat. Nama Marinah sudah ia coret dari dalam daftar itu. Ria, Dharma, Ningrum, Fatma, Wiwi.
dan juga beberapa nama yang Triana tulis. Setelah ditelusuri, ternyata nama tersebut ialah yang pernah membuat Triana sakit hati. Triana sudah pasrah, tak ada tangisan di wajahnya. Bahkan di saat ia melewati kerumunan warga, wajahnya tanpa ekspresi apapun. Para warga meneriaki Triana, bahkan kata-kata kasar dilontarkan kepadanya. Mungkin jika tidak ada petugas, bisa saja Triana diamuk massa. Ilyas sungguh tidak kuat. Ia bahkan merutuki dirinya sendiri sebagai suami yang gagal. Ia berteriak sambil memukul-mukul tangannya ke dinding. Bahkan kerabat Ilyas yang dari jauh berdatangan untuk menyemangati Ilyas, dan ada juga yang hanya ingin mengetahui semuanya. Bahkan halaman rumah Triana, tanaman kencur yang ia tanam waktu lalu juga turut dibongkar dan dijadikan satu dengan jasad yang sudah dibungkus menggunakan kantong jenazah. Ada puluhan adegan yang Triana peragakan, dari ia yang memukul Marina hingga membuat Marina tak berbentuk badan lagi. Triana akhirnya benar-benar membuktikan ucapan iparnya itu yang pernah Marina lontarkan, jika ia adalah seorang pembunuh. Bukan itu saja, Triana mungkin sudah ditakdirkan untuk tidak memiliki anak. Sesuai dengan ucapan Marina, maka kata-kata sang ipar itu menjadi kenyataan. Mungkin ia selamanya tak memiliki anak, karena harus mempertanggungjawabkan semuanya di balik jerusi besi. Orang-orang menatap Triana penuh benci. Mereka geleng-geleng kepala dengan kebengisan Triana. Sedangkan Ria hanya bisa menangis. Sebelumnya, ia hampir ingin membalas perlakuan Triana. Namun, Ria secepatnya bisa dicegah. Kalau itu terjadi, mungkin Triana juga hampir terluka atau mati. Karena Ria menyerangnya tiba-tiba menggunakan parang. "Dasar perempuan mandul, perempuan neraka, perempuan jahanam, membusuk kau di penjara," ucap Ria dengan histeris. Triana yang mendengarnya hanya menampilkan wajah datar, walaupun sempat terlukis senyuman miring menghiasi wajah itu. Amar beberapa kali pingsan. Ia tidak sanggup menyaksikan jika istrinya dimutilasi oleh Triana. Amar pun marah, namun ia bisa mengendalikannya. Ia sudah ikhlas. Triana berbuat sejauh ini memang disebabkan oleh istrinya. Kerumunan semakin bertambah. Kantong jenazah sudah dibawa lebih dulu untuk otopsi ke salah satu rumah sakit besar. Sebelum Triana meninggalkan halaman rumahnya, ia sempat menoleh ke belakang dengan senyuman miring menatap Ria dan kerumunan yang meneriakinya. Ia dipaksa masuk ke dalam mobil, namun fokusnya seperti di suatu titik. Ia melihat siluet bayangan Marina dengan senyuman merendahkan. Triana turut melemparkan seringaian yang lebih menakutkan sambil berkata lirih, "Karma dibayar tunai." Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.